Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat. Saya Fauzi Nugraha alias Ayah Abatasa. Jika ayah bunda sedang kebingungan dan mencari cara bagaimana mendidik anak Anda yang sudah remaja, mudah-mudahan di video ini Anda menemukan solusinya. Saya akan buka-bukaan beberapa jurus praktis dalam mengatasi masalah dalam mendidik anak remaja yang sering saya gunakan baik di keluarga maupun di sekolah-sekolah yang kami bimbing. Saya memahami bahwa mendidik anak yang sudah remaja itu bisa sangat melelahkan. Saya pernah kumpulin para orang tua, ternyata mereka memiliki masalah yang hampir sama pada anak remaja mereka. Dari mulai nggak pernah dengerin, ngelawan orang tua, sering keluyuran, malas gerak, hobinya pacaran, main game terus, sampai yang kabur dari rumah cuma karena dinasehatin. Jangan khawatir, karena hari ini saya akan share 5 rahasia mendidik anak remaja. Pokoknya tonton video ini sampai selesai, karena didik anak itu gak bisa setengah-setengah kayak ceplok telur, gak bisa instan kayak mie instan. Yuk, mari kejar, mari kita belajar. Kita semua sudah tahu bahwa fase remaja adalah fase peralihan antara anak menuju dewasa. Kalau diibaratkan seperti dahan pohon yang sudah setengah tua, di mana kita serba salah pas mau bengkokin dahan pohon itu. Kalau cuma dielus, dahannya udah terlalu kokoh, nggak bisa dibengkokin. Tapi kalau dipaksa dikerasin, malah patah. Gimana dong? Bingung kan? Sebetulnya dalam diri remaja itu aslinya super galau, di mana dia belum tahu nanti besarnya mau jadi apa, bisa kayak orang tuanya atau enggak, kerjanya apa, pokoknya campur aduk lah di pikiran dan jiwa mereka. Kayak makan nasi campur, dicampur es campur, sambil dengerin lagu campur sari. Bingung kan? Ketika situasi yang nggak pasti itu, yang harapannya didatangi oleh seorang ibu peri yang membukakan jalan menuju masa depannya, malah didatangi mak lampir yang tiap hari mengeluarkan ribuan kata-kata dan ancaman. Akhirnya, si anak bukannya nurut sama orang tua, justru malah nyari pelarian ke tempat yang lebih nyaman menurut mereka. Bisa ke gadgetnya, bisa ke teman mainnya, bisa ke pacarnya, atau ke rokok, bahkan narkoba. Tahu ya narkoba? Nasi karobawan. Jadi gimana dong solusinya ayah? Sebetulnya bisa jadi tiap individu remaja berbeda-beda latar belakang masalahnya. Yang tahu persis adalah anak itu sendiri dan orang tuanya. Tapi saya akan rangkum 5 rahasia yang sering kami gunakan dalam mendidik anak-anak maupun siswa-siswi. Sebelumnya, dukung channel Ayah Abatasa ini agar bisa terus memberikan informasi edukasi pendidikan karakter gratis. Caranya, tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Rahasia yang pertama, jadilah teman. Ayah, kami kan orang tuanya, bukan temannya. Jadilah temannya. Loh, ayah, nanti malah ngelunjak dong. Jadilah temannya. Ayah, gimana kalau mereka nanti berbuat yang aneh-aneh? Jadilah temannya. Ngeyel ya. Saya masih inget pas di MOS SMA sama kakak kelas. Mereka punya 2 pasal aturan, yaitu pasal 1, kakak kelas selalu benar. Pasal 2, jika kakak kelas salah,
kembali ke pasal 1. Lah, emang malaikat ya kakak kelas itu selalu benar sendiri. Begitupun anak-anak remaja kita. Mereka sering mengeluh bahwa orang tuanya selalu menyalahkan mereka tanpa introspeksi kesalahan orang tuanya sendiri. Nyuruh sholat subuh, orang tuanya sendiri sholat subuhnya digabung sama sholat duha. Nyuruh jangan boros, orang tuanya sendiri ngabisin uang buat rokok. Nyuruh jangan bohong, sendirinya kalau diminta uang ngakunya nggak punya uang, padahal baru gajian. Kan aneh ya. Dengan menjadi teman, anak remaja kita akan nyaman. Sebetulnya mereka butuh dirangkul bukan dipukul. Butuh diajak bukan dibentak. Butuh diapresiasi bukan dikriminalisasi. Sekali-kali kita sebagai orang tua perlu masuk ke dunia mereka agar tahu apa perasaan mereka sebenarnya sebagai anak. Gak usah gengsi untuk ngajak ngopi, gak usah baper untuk jadi gamer, ngobrol lah sebagai teman, sebagai sahabat, bisa. Yang kedua, kurangi nasihat, perbanyak mendengar. Bukan berarti nasihat itu nggak penting dan jelek ya. Hanya saja, kadang kita kurang tepat menempatkan timing dalam nasihat. Coba hitung, berapa judul nasihat dalam sehari kita berikan pada anak. Dari mulai bangunin tidur dengan kultum, nasihat kesehatan tubuh saat mandi pagi, nasihat cita-cita saat mau berangkat sekolah, nasihat pergaulan bebas saat mereka pulang main. Kalau kuping anak kita bisa ngomong, mungkin akan teriak ya kuping itu. Perasaan ini nasihat yang kemarin deh. Kok diulang terus sih? Gak ada materi yang baru gitu ya? Ayah bunda, manusia itu hanya butuh 2 tahun untuk belajar berbicara. Namun butuh waktu seumur hidupnya untuk belajar mendengar. Setuju nggak? Dulu inget nggak? Pas kita umur 1,5 tahun udah mulai bisa ngomong, bubun, bun, ya. Orang tua kita bahagia kan? Anaknya udah pinter ngomong. Umur 5 tahun, orang tua lebih bahagia pas bisa mengantarkan anaknya ikut lomba pidato kan? Mungkin hari ini mereka akan lebih bahagia lagi kalau tiap waktu kita sudah jadi ahli pidato ya. Iya, ahli pidato, tapi di kuping anaknya sendiri. Ayo bunda, yuk kita belajar untuk jadi pendengar yang baik. Mendengar bukan berarti kalah kok. Mendengar gak bikin kita jatuh harga diri kok. Mendengar gak bikin kita rugi. Yuk jadilah pendengar yang baik. Rahasia yang ketiga, beri ruang berbuat salah. Saat masih kecil, kita butuh terbentur lantai dulu, benjol dulu tuh segede baso, sebelum kita bisa berjalan. Terus kita butuh jatuh dulu sebelum kita bisa naik ke atas pohon. Butuh nabrak dulu sebelum bisa naik sepeda. Dengan terjerumus pada kesalahan, kita semakin matang dan bisa melakukan apapun lebih baik. Namun sayangnya, setelah remaja, anak-anak kita kurang diberi ruang untuk berbuat salah. Salah untuk telat sekolah, salah beli jajanan, salah bertemu dengan teman yang salah. Kadang anak dituntut untuk langsung menjadi pribadi yang sempurna. Padahal mereka akan lebih banyak lagi belajar ketika kita tanya, apa yang bisa kamu pelajari dari qadar salahmu hari ini? Yang paling bikin mereka kesel adalah ketika orang tuanya memerankan polisi sekaligus hakim. Semua yang dilakukan selalu disalahkan. Contohnya, pas lagi asik nonton, disuruh sholat. Oke, udah sholat, masih disalahin. Karena katanya gerakannya kecepatan. Udah gerakannya diperlambat, tetap disalahin badannya katanya gerak-gerak. Udah badannya nggak gerak kayak patung Liberty,
tetap dikomentarin baju yang dipakainya nggak sopan. Wah, ribet nih. Kayak ngurus sertifikat aja. Akhirnya, besoknya pas ditanya, udah sholat belum kak? Mending ngebohong sekalian. Jawabnya, udah tadi, beres kan? Rahasia keempat, beri contoh. Anak-anak kita belajar bukan hanya dari yang mereka dengar dan masuk ke dalam telinga mereka saja, tapi mereka belajar dari yang mereka lihat dan rasakan. Ada satu pepatah mengatakan, satu keteladanan lebih baik dari 1000 nasihat. Jadi gambarannya, Anda nyontohin belajar dengan dengerin video edukasi ini sekali saja, itu lebih baik daripada nasehatin anak tentang rajin belajar selama 3 tahun gak putus. Hari ini bilangin, nak, yang rajin ya belajarnya. Besoknya, anakku yang rajin ya belajarnya. Besoknya, lagi terus dan lagi. Dari mulai anak masuk SMP sampai anak keluar SMP. Jadi, mending dinasehatin atau mending dinasehatin terus atau mending dicontohin. Makanya gak heran ketika anak remaja suka marah-marah, bisa jadi dia selalu mendengarkan amukan orang tuanya sebelumnya. Ketika anak suka berbohong, bisa jadi dia selalu dikadalin oleh orang tuanya sejak kecil. Contohnya, jangan nangis malam-malam, nanti ada kolong wewe. Ingat gak? Pas anaknya sadar bahwa kolong wewe itu hanya hayalan aja, dia balik bohongin orang tuanya. Ma, aku berangkat kerja kelompok dulu ya sama temen. Loh, kok kerja kelompoknya malam-malam kak? Iya, kan aku temennya kolong wewe. Rahasia yang kelima, hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti menghadirkan Allah adalah sesuatu yang harus diakhirkan ya. Namun justru saya sengaja menempatkan di akhir ini agar kita lebih ingat daripada rahasia 1 sampai 4 tadi. Karena kadang kita nggak sadar telah menggantikan Allah dengan ciptaannya. Kita sudah keceplosan mengajarkan pada anak kita ada kekuatan lain yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh gampangnya, pas nyuruh anak sholat, kita ingatkan setelah sholat berdoa sama Allah. Nah, kalau punya kesulitan, minta ke Allah. Nah, beberapa menit kemudian, ayahnya ngasih hadiah pada anak. Dan dengan percaya diri, ayahnya mengatakan, ini nak, hadiah dari ayah. Karena ayah bangga kamu juara kelas. Akhirnya, mindset anak menyimpulkan bahwa ayah yang bisa memberinya kebahagiaan. Kalau merasa susah, datang ke Allah. Kalau ingin sesuatu, minta ke ayah. Kelihatannya itu sih sepele ya. Tapi tanpa kita sadari, itu mengikis sedikit demi sedikit keimanan anak kita. Dan puncaknya, ketika ayahnya lagi nggak punya, anaknya minta sesuatu nggak bisa dituruti, pecahlah hubungan antara anak dan ayahnya. Karena anak kita selalu berharap sesuatu pada ayahnya, bukan pada yang maha pemberi rezeki. Itulah sedikit sharing 5 rahasia mendidik anak remaja dari saya. Hadirkan Allah, beri contoh, beri ruang berbuat salah, kurangi nasihat, perbanyak mendengar, dan jadilah teman. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa share pada teman, sahabat, saudara. Insya Allah nambah berkah dan pahala. Untuk bergabung dengan ribuan ayah bunda pembelajar lainnya di komunitas Rumahku Berkarakter Indonesia, silahkan klik link deskripsi di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ayah bunda hebat.